Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan memulai kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 12 Mei 2021 pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai kebaktian kita dengan mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ini hanya lewat online, kami percaya Tuhan Kau juga akan terus memberkati kehidupan kami melalui kebaktian yang kami lakukan pada malam hari ini. Sertai kebaktian kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 140 bait yang pertama dan yang ketiga. Mungkin
pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini di kebaktian rumah tangga kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Pembacaan Alkitab kita sebagaimana disampaikan di warta jemaat kita ambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama serta merenungkannya. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Kami bersyukur Bapa oleh karena pada malam ini kami jemaat-Mu Tuhan di GKP Kampung Sawah, kami boleh kembali mengadakan kebaktian rumah tangga untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengungkapkan rasa syukur kami atas segala kebaikan-Mu, dan juga kami ingin Tuhan menyatakan syukur kami dengan kesediaan kami mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan memimpin kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan untuk mengerti kehendak-Mu, terlebih juga untuk melakukan firman-Mu dengan setia, dengan taat dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu, pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini, kiranya juga Engkau pula yang akan memberkatinya, memampukannya untuk menyampaikan kebenaran-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita boleh mendengarnya, terlebih jika kita mau melakukannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Alkitab kita, kitab suci kita, adalah kesaksian tentang kasih Allah, atau inti dari seluruh kesaksian Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah tentang kasih Allah. Kasih Allah terhadap apa yang Allah ciptakan, terlebih terhadap manusia yang Allah ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya sendiri.
Itulah kesaksian pertama dari kitab suci kita. Dan kesaksian yang berhubungan dengan itu kemudian ialah kesaksian tentang bagaimana ciptaan Allah, khususnya manusia, saya dan saudara-saudara, mengasihi Allah sebagai tanda ucapan syukur dan bagaimana kita membalas kasih-Nya. Itulah inti dari isi Alkitab kita. Allah mengasihi kita dan bagaimana kita membalas kasih-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh kesaksian Alkitab kita menyaksikan tentang kasih Allah. Kitab Perjanjian Lama sangat luar biasa menggambarkan bagaimana Allah mengasihi manusia dan juga mengasihi umat-Nya. Dan puncak kisah kasih Allah terdapat dalam kesaksian Perjanjian Baru dalam kitab Injil. Injil menyaksikan bagaimana Allah mengasihi manusia dengan cara Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, khususnya manusia yang berdosa, yang tidak dapat mengalahkan kuasa dosa. Allah datang dalam diri Kristus, memberikan keselamatan yang kekal kepada kita semua yang percaya kepada Kristus. Kita hafal betul berita anugerah dari Yohanes 3:16, ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita punya keselamatan kekal karena Kristus dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang membawa kita ke tempat yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesediaan Allah menjadi manusia, itulah puncak kasih Allah kepada manusia. Memang tidak begitu mudah untuk mengerti mengapa Allah bisa menjadi manusia. Ada banyak orang dan kelompok orang yang menolak, yang melawan tentang pemahaman bahwa Allah dapat menjadi manusia. Dari zaman ke zaman selalu saja ada orang yang menolak, ya, melawan pemahaman itu. Bahkan juga ada orang yang menyesatkan untuk mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia, tidak mungkin. Ya. Saudara, apa yang tidak mungkin? Allah kan maha kuasa, Allah maha kasih. Ya. Dengan kemahakuasaan Allah, Allah bisa jadi apa saja, termasuk Allah mau menjadi manusia. Itulah anugerah Allah menjadi manusia karena kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa, yang percaya kepada Kristus. Allah telah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya katakan tadi ada banyak orang yang menolak, melawan, menyesatkan untuk mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia. Zaman surat 1 Yohanes ditulis itu juga ada pemahaman seperti itu dan penyesatan. Ya, orang Kristen disesatkan supaya tidak mau mengakui bahwa Allah menjadi manusia dalam Kristus. Mereka mengatakan di sana, saudara, bahwa dunia ini jahat, nggak mungkin Allah menjadi manusia dan tinggal di dunia ini, nggak mungkin. Ya, itu kelihatannya bagus ya pemahamannya, tapi sebenarnya sedang menyesatkan. Bahkan juga mereka bilang bahwa keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan kesusilaan, tidak ada hubungannya dengan mengasihi sesama, tidak ada. Jadi mau ditolak tentang kasih. Tapi yang jelas, saudara-saudara, bahwa Alkitab memberi kesaksian Allah mengasihi manusia dan manusia dituntut juga untuk mengasihi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi sekarang marilah kita terus sebagai orang yang percaya pada Kristus dan diselamatkan oleh Kristus, kita yakin sepenuhnya bahwa kita memang ada karena kasih Kristus. Kita punya keselamatan kekal.
Dan bagaimana kita terus mengasihi Dia, kata firman Tuhan pada kebaktian kita, tidak lain kalau kita mengasihi Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjadi anak-anak Allah yang hidup sungguh seturut dengan kehendak Bapa, kehendak Allah yang menjadi Bapa kita. Itu bukti dari kita mau menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, mengikuti perintah-perintahnya. Ibu bapak dan saudara serta anak-anak, menuruti perintahnya kita mengasihi Allah, ya tidak lain, kita tahu di Alkitab kita bahwa mengasihi Allah itu perintah yang ada dalam kitab suci kita cuma dua. Kita dituntut mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Perjanjian lama, Keluaran 20, 1-17 sama itu. 1-4 kita diminta untuk mengasihi Allah. Jangan ada padamu, jangan membuat bagimu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya, itu tanda kita mengasihi Allah, menghargainya. Dan yang 5-10, ya hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya itu kita mengasihi sama manusia. Mengasihi Allah, saudara-saudara, berarti kita menghargai kemahakuasaan Allah. Ya. Nah, ini yang seringkali kita cuma bisa mengucapkan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi faktanya kita seringkali khawatir, seringkali takut atas kehidupan kita. Khawatir dan takut enggak apa-apa saudara, itu manusiawi. Tapi kalau dibelenggu ketakutan, kekhawatiran, sama halnya kita tidak menghargai kuasa Allah. Saudara, banyak hal ya yang membuat kita khawatir dan takut dalam hidup ini, banyak sekali. Saudara bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya mau mengatakan saudara, rasanya nggak salah kalau saya katakan hampir 1 tahun ini kita punya perasaan takut khawatir terhadap apa yang namanya virus corona. Betul saudara? Karena virus corona yang saya kira mungkin ada saudara juga pernah mengalami, bahkan berduka karena kematian orang yang kita cintai karena virus corona. Takut khawatir, wajar saudara, tapi tidak boleh kita dibelenggu, dikuasai oleh takut kekhawatiran karena virus itu. Ya. Yang perlu kita berserah kepada Allah yang kuasa itu dan juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Itu yang perlu. Jangan menjadi orang yang nampaknya tidak takut pada corona. Tidak saudara. Kita harus bijaksana untuk hidup menuruti protokol kesehatan. Ya itulah saudara, banyak lagi ketakutan yang kita miliki, tapi kita percaya saudara, kita punya Allah yang kuasa, yang dapat menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita, beban kita kepada Allah. Itulah yang Dia minta dalam penghargaan kita, dalam kita mengasihi Allah. Yang kedua saudara-saudara, perintah yang kedua, kita mau mengasihi sesama manusia. Nah, saya kira juga kita sudah hafal ini, bagaimana kita mau mengasihi sama manusia, walaupun faktanya kita seringkali tidak mau melakukannya. Ya. Nah, saudara, yang Tuhan mau kita mengasihi sama manusia dalam hukum kasih, misalnya, itu sesuatu yang saudara? Sesuatu yang berbeda dengan kasih pada umumnya yang dunia praktekkan. Kita mau mempraktekkan kasih seperti kasih yang Kristus praktekkan, kasih Allah agape itu. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa syarat, kasih yang langgeng, itu yang Yesus praktekkan, teladani, dan kita mau lakukan. Mari saudara, kita jalankan perintah Tuhan yang kedua, mengasihi sama, sebagai tanda kita menghormati Allah, mengasihi Allah, tapi dengan kasih yang seperti Tuhan Yesus mau. Kasih yang berbeda itu, ya, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kasih yang tidak membalas kebencian dengan kebencian, kasih yang tanpa syarat, ya, walaupun sudah sakiti begitu rupa, tapi tetap mau mengasihi dan seterusnya seperti Kristus. Saudara, perintah itu mudah enggak? Apa saudara anggap, berat ini, ya, terlalu berat Tuhan? Enggak saudara, ya, enggak terlalu berat, ya. Karena memang itu perintah Tuhan, dan Tuhan Yesus katakan sendiri saudara, bahwa perintah yang kuberikan itu ringan, kuk yang kupasang itu
ringan, kayak Matius 28 itu. Ya. Tidak berat, saudara. Jadi Tuhan memberikan perintah-perintahnya, perintah yang ringan dan menyegarkan kita. Itu yang Yesus katakan pada kita. Dan mengapa ringan, menyegarkan? Kalau kita memang mengandalkan Kristus sendiri, rohnya itu, baru kita bisa. Belajarlah dari aku, kata Yesus. Kuk yang kupasang itu ringan. Ya. Belajarlah dari aku rendah hati, kata Yesus. Ya. Aku lemah lembut. Ya, itu syaratnya. Kalau kita punya kerendahan hati, lemah lembut juga sama ya, kebaikan, rendah hati, maka kita mampu juga mengasihi yang luar biasa itu. Saudara, kita memang diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia yang luar biasa. Ya, bukan yang biasa-biasa. Kita akan mampu mengalahkan semua godaan, cobaan, ya, hidup seperti dunia ini atau hidup seperti kehendak kuasa kejahatan, membalas kejahatan dan kejahatan, ya, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan. Itu yang dosa inginkan, ya, itu kuasa gelap inginkan. Tapi kita tidak boleh kalah. Dan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita, saudara-saudara. Kita semua sudah menjadi pemenang, ya. Itu yang kita renungkan pada KRT ini, ya, pemenang yang luar biasa itu. Kata Paulus, saudara, dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih dari orang-orang yang menang daripada orang-orang yang menang. Saudara hafal nih ya. Kita lebih dari pemenang, ya. Karena maksudnya kita mampu, saudara-saudara, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Kita tetap penuh kasih, walaupun mereka marah, membenci kita, tetap mengasihi mereka. Itulah kemenangan kita. Itulah bukti murid-murid Kristus. Sang pemenang sejati yang sanggup mengampuni orang lain, yang walaupun begitu menyakiti, yang terus mengasihi setiap orang dengan kasih yang dari Yesus. Itulah pemenang sejati. Saudara, jadilah terus pemenang-pemenang sejati. Ya, jangan pernah kalah dengan godaan dunia. Jangan pernah kalah dengan penderitaan. Jadilah pemenang sejati. Dan pemenang tentu ada hadiahnya. Ya, Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 4, saudara, siapa yang menang, dia akan menerima mahkota, dia akan menerima baju putih, dia akan menerima takhta dan macam-macam. Ya, ada janji bagi sang pemenang. Semoga Bapak dan Saudara, para pemuda, anak-anak Tuhan Yesus ini sungguh tetap menjadi pemenang-pemenang sejati. Ya. Tema kita, ya, mengasihi, pemenang dengan mengasihi. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita dengan kita memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Persembahan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang pertama dan yang kedua. Sukacita di hatiku, tetap di
Mari kita satu di dalam doa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Nah, nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya dari tengah-tengah keberadaan kami ingin terus menaikkan syukur dan terima kasih kami atas begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Terlebih saat ini ya Tuhan, Kau telah memampukan kami untuk kami memberikan persembahan yang kami tahu semuanya ini berasal dari tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja-Mu yang kudus di GKP Kampung Sawah. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Berkati juga orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat terpakai dengan baik untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan syafaat kami. Dari itu ya Tuhan, ampuni akan salah dan kelemahan kami, sehingga setiap permohonan kami boleh layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaan karena sakit, baik yang di rumah, baik yang dirawat di rumah sakit. Dan kami tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sudah lebih dulu melawat keberadaan mereka. Tuhan berkenan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh mereka masing-masing untuk memulihkan kesehatannya. Tuhan memberkati apa yang menjadi pengharapan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Dari itu ya Tuhan, kuatkanlah keberadaan mereka, bahkan hiburkanlah mereka di tengah-tengah apa yang mereka rasakan saat ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang berkenan mendampingi keberadaan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan sukacita di tengah mereka merawat keberadaan orang tua dan saudara-saudara mereka yang mengalami sakit penyakit. Dari itu ya Tuhan, semuanya ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para orang tua kami yang ada di dalam kelemahan karena fisik mereka. Tuhan kiranya juga berkenan melawat keberadaan mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga di tengah-tengah masa tua mereka, mereka boleh terus menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah keberadaan mereka juga, mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati keluarga yang senantiasa mendampingi keberadaan para orang tua kami yang lemah fisik ini. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesabaran, ketekunan, kesetiaan di dalam merawat para orang tua mereka. Dan keberadaan orang tua mereka ini juga Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Tuhan memampukan mereka untuk menapaki hari-hari ke depan sepeninggal orang yang mereka kasihi. Keberadaan mereka pun Tuhan ingin kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak yatim piatu, para janda, para duda di tengah-tengah keberadaan mereka, di tengah-tengah kesendirian mereka menghadapi persoalan hidup mereka, bahkan pergumulan yang mungkin sedang mereka alami saat ini. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka juga untuk bisa melewati apa yang mereka alami saat ini. Tuhan menolong, Tuhan menjadi sahabat bagi mereka, Tuhan menjadi teman yang setia bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah keberadaan mereka, mereka juga boleh terus menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keberadaan kami masing-masing, di mana ada kerinduan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kondisi dan keberadaan saat ini tidak memungkinkan untuk semua kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada kerinduan itu di dalam hati kami. Tapi kami meyakini Tuhan, Engkau juga akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, penghiburan di tengah-tengah apa yang kami hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 belum berlalu
dari kehidupan kami. Tapi kami meyakini Tuhan akan terus memulihkan keberadaan ini. Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi pengharapan kami. Kerinduan kami untuk boleh berkumpul ini boleh nyata karena Tuhan begitu mengasihi kami. Secara khusus Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Untuk para pemimpin negara kami, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, serta tanggung jawab di dalam mereka mengemban tugas pelayanan mereka untuk membangun negara ini. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk terus membangun negara ini dengan baik, menjauhkan mereka dari hal yang sia-sia di dalam kehidupan mereka. Tuhan memampukan mereka menjadi pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami di tengah apa yang mereka alami saat ini. Dan keberadaan bangsa dan negeri kami ini Tuhan, kami juga mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak hal yang ingin kami minta dari tangan pengasihan Tuhan. Namun kami menyadari lidah dan bibir kami amat terbatas untuk mengungkapkannya satu persatu. Tapi kami yakin Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan bahkan akan memberikan kepada kami semuanya itu. Karena Tuhan begitu mencintai kami. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami di dalam kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, bahkan menghiburkan kami di dalam kami menapaki kehidupan kami. Dan Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang seluruhnya kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama dan yang ketiga, dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng. Kini kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.